Pemirsa dan juga para tamu undangan, setiap tahunnya penghargaan Bu Mandala secara konsisten terus-menerus diadakan sebagai bentuk apresiasi kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta institusi dan individu yang telah bekerja tanpa lelah dalam mewujudkan peta, informasi, dan data geospasial yang akurat, terbuka, dan dapat diakses oleh semua kalangan. Dan penghargaan Bu Mandala ini sudah memasuki tahun ke-10. Seperti apa perjalanan satu dekade penghargaan Bu Mandala ini? Mari sama-sama kita saksikan tayangan berikut ini. Bu Mandala yang berarti planetary system dalam bahasa Sanskerta menggambarkan bumi sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Dalam 10 tahun penyelenggaraannya, penghargaan Bu Mandala telah memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat instansi pusat dan pemerintah daerah dalam upaya membangun infrastruktur dan meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. Dimulai 2014, sebagai bentuk upaya meningkatkan kinerja simpul jaringan informasi geospasial, dilanjutkan dengan mendukung inovasi pemanfaatan informasi geospasial. Pelaksanaan kebijakan satu peta dalam menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan. Inovasi pemanfaatan data informasi geospasial untuk peningkatan pelayanan publik. Bahkan di tengah pandemi, dengan mematuhi protokol kesehatan, ajang Bu Mandala tetap terselenggara. Ajang Bu Mandala terus berkembang di tahun-tahun berikutnya, beradaptasi dengan berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah dan masyarakat, menjadi pendorong berkembangnya manfaat informasi geospasial. Satu dekade Bu Mandala Awards, satu tekad, satu langkah menuju Nusantara baru, Indonesia maju. Biasa, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Mandala Award yang telah melalui perjalanan satu dekade. Dan tentunya kita harapkan perjalanan ini akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa di rumah, penghargaan Bu Mandala ini sudah melalui serangkaian tahapan sepanjang tahun 2024. Salah satu peran yang sangat penting dalam tahapan ini adalah tahap penjurian. Dewan juri yang terlibat merupakan gabungan dari internal Badan Informasi Geospasial dan juga eksternal yang terdiri dari unsur akademisi dan juga perwakilan pemerintah pusat. Siapa saja Dewan juri yang terlibat? Kita saksikan tayangannya berikut ini. Dewan Juri Bu Mandala, nama rupa bumi. Tim juri internal Badan Informasi Geospasial. Hafid, Ade Komara Mulyana, Astrid Rimayanti, Hari Ferdiansyah, tim juri eksternal Bangun Mulyo Sukojo, Titi Suparwati, Kita beri tepuk tangan untuk para Dewan Juri yang terlibat Bu Mandala Award 2024. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa di rumah, sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala Badan Informasi Geospasial, Bapak Muh Aris Marfai. Kepada Bapak Muh Aris Marfai kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Terima kasih Pak Airlangga atas dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan satu peta, baik periode pertama maupun periode kedua. Dan bersama beliau, dengan arahan beliau, kita mampu menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan itu sampai dengan pengurangan 10,5% atau sebesar 20 juta hektar. Dan dalam kerangka kebijakan satu peta pula, pengembangan jaring informasi geospasial nasional dan penyelenggaraan IG jauh lebih maju. Dan tentu Bapak Menko, kita berharap untuk kebijakan satu peta dalam periode kedepannya masih dapat diprogramkan dan berjalan bersama Bapak. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Wakil Menteri Pertanian, Bapak Sudaryono yang baru saja hadir di tempat kita, dan Ibu Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Ibu Diana Kusumastuti. Terima kasih sekali Ibu berkenan hadir pada malam hari ini di tengah kesibukan Ibu. Pemanfaatan dan pengembangan aplikasi geoportal di Kementerian PU ini sungguh sangat luar biasa, sangat maju sekali, dan SDM survei pemetaannya juga banyak sekali Ibu. Kami tentu sangat senang dengan konsistensi dan keberlanjutan pengembangan informasi geospasial di PU ini. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Wakil Komandan Pushidrosal, Bapak Laksamana Muda TNI Bambang Irawan. Kemudian juga hadir di tengah kita Ibu Deputi Regional Bappenas. Terima kasih Ibu yang selalu membersamai kita untuk kebijakan satu data, di mana data geospasial sebagai salah satu data yang penting di sana. Kemudian juga Dirjen Strategi Pertahanan Kemenhan, dan juga Dirjen Planologi Kehutanan, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi, kemudian Sekretaris Badan Restorasi Gambut, Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi di Kementerian Lembaga, para PJ Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hadir bersama kita, yang nanti juga akan menerima penghargaan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bulan Oktober tentu merupakan bulan yang ditandai dengan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Kita telah menyaksikan pada tanggal 10 Oktober 2024 Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik dan mengajak elemen bangsa untuk bergotong royong mewujudkan visi misi Asta Cipta bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Mengacu Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 dan memperhatikan rancangan teknokratik RPJMN 2025-2029, kami Badan Informasi Geospasial yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan informasi geospasial secara sigap dan tanggap telah melakukan identifikasi isu strategis guna mendukung perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, di mana salah satunya adalah pentingnya penguatan jaringan informasi geospasial nasional. Satu data dan satu peta menjadi slogan yang harus kita gaungkan dan dimaknai bahwa informasi geospasial mengambil peran aktif dalam tata kelola data pemerintah berbasis elektronik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres 9 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian 1:50.000 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi momentum bagi kita semua, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mendukung kelancaran mekanisme berbagi pakai data dan informasi geospasial.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini, pada kesempatan ini Badan Informasi Geospasial kembali memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada simpul jaringan yang terpilih dalam acara penganugerahan Bumandala Award 2024. Seperti kita ketahui bersama bahwa lembaga negara, TNI, Polri, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan amanat peraturan Presiden nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional bertugas sebagai simpul jaringan untuk menyelenggarakan informasi geospasial di tempatnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Simpul jaringan terpilih yang kita undang dan hadir pada malam ini terbukti secara konsisten telah melaksanakan pemenuhan kinerja. Ada 5 kinerja elemen infrastruktur informasi geospasial guna mewujudkan tata kelola dan tata informasi geospasial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Satu Data Indonesia. Dalam perjalanan 10 tahun atau 1 dekade, tadi sudah disampaikan, Bumandala Award ini, meskipun saat ini penilaian kinerja simpul jaringan belum bersifat wajib untuk seluruh simpul jaringan di kementerian lembaga, namun keikutsertaan peserta di simpul jaringan pusat maupun daerah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Tahun ini pesertanya sangat luar biasa sekali, lebih dari 100, dan memperhatikan peningkatan peran aktif simpul jaringan dalam melaksanakan informasi geospasial. Saat ini kita mengkategorikan penilaian Bumandala Award menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu kinerja simpul jaringan informasi geospasial seperti tadi disampaikan, dan juga yang kedua penyelenggaraan informasi geospasial tematik, yang ketiga adalah penyelenggaraan nama rupa bumi atau nama tempat atau toponimi, dan yang keempat adalah informasi geospasial untuk batas desa atau kelurahan, yang ini sangat krusial sebagai basis pemetaan batas di level paling rinci yaitu desa. Bagi BIG, Badan Informasi Geospasial, malam penganugerahan Bumandala Award ini kepada simpul jaringan, ini merupakan ungkapan terima kasih dan rasa syukur kami karena menunjukkan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial telah menjadi bagian penting dalam kegiatan pembangunan kewilayahan, baik bagi kementerian, lembaga maupun Pemda. Dan tentu penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi kita semuanya, semangat kita dalam meningkatkan simpul jaringan, dan juga bagi pengembangan informasi geospasial secara umum. Akhir kata, kami mengucapkan selamat sekali lagi kepada seluruh simpul jaringan terpilih, dan terus mempertahankan bahkan terus meningkatkan pemanfaatan informasi untuk informasi geospasial untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Juga kami mengucapkan terima kasih pada Dewan Juri yang telah bekerja keras secara independen dan profesional, dan juga selamat kepada seluruh panitia dari Badan Informasi Geospasial yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala Badan Informasi Geospasial Bapak Muh Aris Marfai atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Erlangga Hartarto. Kepada Bapak Erlangga kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan Kepala Badan Informasi Geospasial, Pak Muhammad Aris Marfai. Yang kami hormati Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri ATR BPN, Ibu Wakil Menteri PU, Wakil Komandan Hidro, para Eselon 1 Kementerian Lembaga, dan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, hadirin yang berbahagia.
Pertama, malam ini adalah momen penting untuk mengapresiasi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang sukses menyelenggarakan informasi geospasial dengan baik sehingga dapat mendukung berbagai capaian pembangunan nasional. Prestasi ini perlu diapresiasi dan penganugerahan Bumandala yang diselenggarakan oleh BIG. Ini penghargaan ke-10. Mungkin perlu dicari juga kuis siapa yang mengerti apa artinya Bumandala. Saya sudah Google. Menurut Google itu bersatunya alam dengan manusia. Sehingga dengan adanya data geospasial semakin harmonis antara kegiatan pembangunan dengan peta dasar ataupun dengan rupa buminya. Rupa bumi juga bisa di Google juga. Di tahun 2025, Indonesia diharapkan tumbuh lebih stabil dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Dan untuk itu ditargetkan agar Indonesia lepas dari middle income trap. Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8% di periode 2024-2029 ini. Sehingga keberadaan data geospasial semakin penting dan kritikal. Karena kebijakan satu peta ini diharapkan bisa menciptakan satu standar, satu referensi, satu basis data, dengan integrasi 151 informasi tematik. Dan ini akan mengurangi tumpang tindih lahan dan juga menyediakan data dengan geoportal oleh BIG. Dan tentu data yang sangat berharga di BIG ini harus aman, harus secure, dan tidak bisa diretas. Jadi itu tantangan karena kita sudah punya satu data tematik. Nah, tumpang tindih lahan ini sesuai dengan amanat PP 43 tahun 2021, tumpang tindih lahan ini sudah turun tadi disampaikan mendekati 20 juta hektar, namun masih ada PR. PR-nya masih ada sekitar 57,4 juta hektar yang setara dengan 30% dari luas daratan Indonesia. Hadirnya geoportal Satu Peta 2.0 yang pada waktu lalu diluncurkan langsung oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, ini tentu membuka semakin banyak terbukanya akses bagi masyarakat untuk pemanfaatan data spasial. Beberapa hal terkait dengan misi pembangunan yang dalam RPJPN 2025-2045, kebijakan Satu Peta diharapkan secara konkret bisa berkontribusi untuk satu, penyediaan data dan informasi geospasial yang akurat untuk mempercepat investasi dan pembangunan nasional. Yang kedua, penyelesaian konflik lahan dan percepatan perizinan OSS. Perizinan OSS ini akibat tumpang tindih lahan dan juga perizinan berbasis kehutanan dan lingkungan hidup, ini SLA-nya 180 hari, namun keluhan dari para investor rata-ratanya lebih. Jadi kehadiran BIG akan menyelesaikan persoalan tata ruang tersebut. Kemudian juga penentuan lokasi bisnis dan kawasan hilirisasi ekonomi. Halamannya lengket nih. Kalau enggak langsung penutup, Pak. Kemudian transformasi digital, data spasial dengan geoportal Satu Peta, dan peningkatan potensi kawasan dengan informasi pusat pertumbuhan dan penataan ruang yang lebih baik. Ke depan ada 3 target untuk meningkatkan daya saing, yaitu penciptaan sumber ekonomi baru dari hilirisasi komoditas dan penciptaan pusat pertumbuhan. Di lain pihak kita juga harus mendorong ekspor kita
tidak bergantung kepada komoditas. Kita selama ini bergantung komoditas dan kita ketahui komoditas harganya adalah siklikal, sehingga sustainability-nya harus kita jaga dan sumber ekonomi antara lain manufacturing value added dan hilirisasi menjadi penting, namun bukan hanya di hilir tetapi di tengah juga penting, artinya seluruh supply chain kita isi dan kita kuasai. Dan kemudian juga inovasi dan teknologi menjadi penting dan peningkatan produktivitas. Kita ketahui bahwa produktivitas Indonesia di ASEAN itu juga perlu ditingkatkan agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain yang progresif di kawasan ASEAN. Saya mengapresiasi kinerja seluruh KL dan pemerintah daerah yang telah berpartisipasi dalam penelitian dan penilaian Bumandala, dan selamat kepada para penerima penghargaan atas kerja keras dalam tata kelola data dan informasi geospasial yang bermanfaat. Dan tadi saya berbicara dengan Kepala BIG, Pak Aris, karena medalinya emas, perak, perunggu, juga pakai bahasa Sangsekerta, jadi kita bangga, mau dapat emas, perak, perunggu, sulit juga kita bedakan. Jadi semua bisa dapat emas semua. Terima kasih atas penghargaan, semoga menjadi motivasi agar tata kelola pemerintahan lebih akuntabel dan target dari BIG tahun ini diharapkan bisa selesai seluruh pulau. Cuma syaratnya berat, syaratnya minta anggaran dari Menteri Keuangan. Karena ini ditayangkan ya saya garis bawahi aja, kalau keuangan APBN-nya komplit, maka pekerjaan seluruh pulau se-Indonesia selesai. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Erlangga atas sambutan yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Bapak Ibu hadirin dan juga pemirsa, kita akan melanjutkan pemberian penghargaan Bumandala kategori pemerintah daerah tingkat kabupaten. Penghargaan Bumandala Nama Rupa Bumi Terbaik. Penganugerahan Penghargaan Bumandala 2024. Kategori pemerintah daerah tingkat kabupaten. Penghargaan Bumandala Nama Rupa Bumi Terbaik diberikan kepada Bumandala Ariti, Kabupaten Sumedang. Bumandala Rajata, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang. Bumandala Kanaka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Lebak. Baik, kami persilakan untuk para peraih penghargaan Bumandala Nama Rupa Bumi Terbaik untuk naik ke atas panggung. Dan kami persilakan kepada Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik Bapak Antonius Bambang Wijanarto untuk bisa memberikan penghargaan. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para peraih penghargaan.